Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, selamat malam bagi yang beragama lain. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke Al-Fakir baik melalui WhatsApp, telepon maupun di komentar video Amazing Pasuruan tentang rencana pembuatan buku yang Al-Fakir sampaikan beberapa waktu yang lalu, yang insya Allah akan berjudul Di Penjara Karena Membela Habib Rizik. Yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwa buku itu sedang dalam proses, memang ada beberapa kendala teknis. Kadang-kadang saya baru mulai nulis, baru mulai ngetik, ada tamu, baik dari dalam kota maupun dari luar kota ya. Ada kapan hari itu dari Gresik datang, dari Surabaya, dari Malang, dari Jember, dari Sidoarjo, itu sehingga belum tuntas dan kadang baru mulai ngetik ya, kadang sampai malam kayak gini ini masih ada tamu, ditinggal juga ndak enak ya. Ini juga ada tamu, ini Mas Soleh, yang ini Mas Hilmi ya, ini juga ada Mas Yusuf, Mas Ridwan, ada Mas Budi, ada admin. Jadi ada kendala teknis lah, tapi insya Allah meskipun lambat, insya Allah akan segera terbit. Bahkan saya sampai minta bantuan kepada 2 santriwati saya, itu pun juga masih dalam proses membantu saya dalam menulis buku tersebut. Dan sambil kita menunggu buku tersebut, Anda bisa menyaksikan video-video kami sebelumnya di Amazing Pasuruan, yang insya Allah video-video tersebut isinya nanti juga akan menjadi bagian daripada buku yang akan kita terbitkan. Baik, malam hari ini juga kami Al-Fakir ingin memberikan sekedar berbagi cerita, informasi, di mana juga cerita ini insya Allah juga akan menjadi bagian dari isi buku Di Penjara Karena Membela Habib Rizik. Baik, sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, pada saat saya di penjara dulu, waktu itu bersamaan dengan Imam Besar Habib Rizik juga ditangkap di Jakarta. Saya di sini di Jawa Timur ya, ditetapkan sebagai tersangka. Habib Rizik ditangkap pada malam yang sama dengan beberapa pengurus FPI lainnya karena kasus kerumunan ya. Habib Rizik pada saat itu padahal sudah membayar denda ya. Sudah membayar denda 50 juta, tapi masih ditarik ke ranah pidana. Bahkan sebelumnya itu juga sekedar flashback sedikit ya. Sebelumnya sampai dikejar-kejar 6 laskar syahid karena membela Habib Rizik dari ancaman pada saat itu ya. Akhirnya syahid 6 orang, 6 laskar. Terus kemudian akhirnya divonis 8 bulan kalau tidak salah, kasus kerumunan. Terus kemudian tidak sampai di situ, dicari lagi kesalahan, akhirnya divonis ditambah 4 tahun kasus kebohongan publik karena menyampaikan saya sehat, saya baik-baik saja. Terus kemudian di swab ternyata hasilnya positif, dianggap kebohongan publik. Ya tentu ini banyak pakar hukum yang jangankan divonis 4 tahun, disidangkan saja tidak layak ya. Banyak pakar hukum yang menyampaikan seperti itu. Jadi ya inilah yang terjadi. Kita tidak akan terlalu jauh ke sana, tapi memang harus kita ungkapin ya. Nanti akan kita sampaikan dalam buku itu. Jadi kebohongan publik yang pantas dihukum itu kalau ada orang ngomong ekonomi akan meroket Oktober, ternyata ekonomi nyungsep, itu kebohongan publik pantas dihukum. Misalkan lagi mengatakan di kantong saya ada 11.000 triliun dana. Ada, siap dana ini. Ternyata mana sampai sekarang tidak ada. Itu kebohongan publik yang meresahkan masyarakat. Dihukum sik pantes. Ya. Misalkan lagi kebohongan publik, kita akan produksi besar-besaran mobil SMK. Sampai sekarang mana mobil SMK? Tidak ada. Mobil-mobilan yang ada itu dihukum sik pantes rek. Ya jadi ini ada orang ngomong saya baik-baik saja dihukum 4 tahun ya. Jadi
Kita nanti tidak akan terlalu jauh ke sana, nanti bisa lebih lengkapnya Anda baca di buku ya. Ini berlaku untuk siapapun ya, saya enggak sedang ngomong politik ya, tapi ini berlaku untuk siapapun orangnya. Kalau dia mengatakan saya baik-baik saja terus dihukum, enggak pantas Mas. Masa ngomong baik-baik saja saya sehat dihukum 4 tahun ya. Nah ini sahabat Mesing Pasuruan, pada saat itu saya ketika di penjara, banyak teman-teman di penjara itu yang bertanya, karena waktu di penjara itu saya sempat melihat televisi berita running text berjalan itu Habib Rizik divonis 4 tahun, cuma saya tidak begitu menyimak penuh secara utuh ya, hanya sekilas. Divonis 4 tahun waktu itu ya. Sehingga banyak teman-teman saya di penjara sesama napi yang bertanya, kenapa lagi nih Habib Rizik kok dihukum lagi 4 tahun. Waktu itu saya menduga mungkin Habib Rizik waktu itu kan terkait RS Umi begitu ya, berita running text itu. Waktu itu saya menduga Habib Rizik ini diberi oleh salah seorang dokter, entah dokter pribadi, surat bahwa Habib Rizik sudah swab, hasil swabnya negatif. Padahal tidak diswab, tapi Habib Rizik diberikan surat, sudah Habib, ini tak buatkan surat, antum sudah diswab, hasilnya negatif, antum tidak usah swab. Berarti Habib Rizik menggunakan dokumen palsu. Kalau itu dihukum pantes, berarti menggunakan dokumen palsu pantes. Waktu itu saya menduga seperti itu, karena saya tidak bisa mengikuti secara utuh ya persidangan, sidang demi sidangnya ya. Ternyata begitu saya bebas, saya pulang, saya lihat beritanya secara utuh, saya ikuti sidang secara online ya, sidang di YouTube kan ada itu siaran langsungnya. Saya ikuti betul, saya ikuti berita-beritanya. Ternyata bukan seperti itu, ngomong saya sehat, saya baik-baik saja. Nah, sahabat Mesing Pasuruan yang berbahagia, dan ini nanti akan masuk dalam bagian buku yang akan kita terbitkan. Nah, akhirnya waktu itu saya semacam mendapat inspirasi untuk membuat surat. Saya merasa kasihan, tidak tega melihat Habib Rizik terus menerus dizalimi ya. Akhirnya saya buat surat ya. Dan surat itu saya tujukan kepada Habib Rizik. Isi suratnya itu sudah ada yang masuk di berita online, di portal Islam, di Fakta Kini juga ada. Isi suratnya seperti ini ya, saya bacakan. Ini isi surat saya kepada Habib Rizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Imam Besar Umat Islam Indonesia. Ya Habib, saya punya putra namanya sama dengan nama antum. Saya punya putri, tanggal kelahirannya sama dengan kelahiran antum. Saya ditahan pada malam yang sama dengan antum ditahan, dengan persoalan yang sama, yaitu sama-sama dicari-cari kesalahan dan dipaksa tanda kutip harus bersalah serta dibesar-besarkan demi hawa nafsu kekuasaan. Saya juga sudah bermimpi didatangi dan dipeluk sama antum. Semoga itu semua menjadi isyarah dan bisyarah kelak di akhirat saya bersama antum. Amin. Mohon doanya ya Habib agar saya sekeluarga diberikan kekuatan, kesabaran dan ketegaran. Semoga antum tetap kokoh dan istiqomah meski selalu diterjang ombak kezaliman penguasa. Ini isi surat saya. Waktu itu saya tulis di dalam penjara, dan waktu itu saya sempat berpikir bagaimana caranya agar surat ini bisa sampai kepada Habib Rizik. Saya bingung melalui siapa ini surat ini bisa sampai ya. Karena waktu itu ketemu tidak bisa, ketemu dengan keluarga tidak bisa, ketemu dengan teman tidak bisa. Karena COVID ya, apalagi waktu itu PPKM. Sangat ketat, tidak bisa ketemu dengan orang yang dari luar. Dan ternyata alhamdulillah dapat berapa hari itu ya. Dari saya nulis surat itu, di lembaran kecil itu, dapat sekian hari Allah ngasih jalan sahabat ya. Jadi memang saya bersyukur Allah memberikan jalan pada saya pada saat itu. Ada seorang ustadz yang punya jadwal ngimami dan khutbah sholat Jumat di penjara.
Kebetulan saya kenal dengan Ustadz itu. Ya, dengan Ustadz itu saya kenal di luar penjara ya, saya kenal di luar penjara. Saya kaget, ini Ustadz namanya, saya sebut saja ya, namanya Ustadz Muslim. Saya kenal baik dengan Ustadz ini. Akhirnya langsung saya ingat dengan surat saya, langsung saya kasihkan surat itu, saya bilang saya titip surat ini, bagaimana caranya, minta tolong sekiranya surat ini bisa sampai kepada Habib Rizik. Waktu itu saya masih belum percaya kalau surat saya bisa sampai kepada Habib Rizik, karena Habib Rizik juga ada di penjara, sahabat ya. Tapi saya, itulah satu-satunya jalan. Akhirnya saya kasihkan, tolong saya titip surat ini. Ustadz Muslim sama Ustadz Idris, 2 orang ya. Nah, alhamdulillah ternyata di luar dugaan Allah ngasih kemudahan, ngasih jalan. Ternyata surat itu sampai pada Ustadz Ahmad Khozinuddin. Ya, ini seorang advokat pengacara tingkat nasional. Akhirnya sampai pada Ustadz Khozinuddin. Terus kemudian dari Ustadz Khozinuddin ini sampai kepada Aziz Yanuar, sahabat temannya Ahmad Khozinuddin, sama-sama pengacaranya, sama-sama advokatnya, sama-sama pengacara Muslim. Disampaikan kepada Aziz Yanuar, yang pada saat itu Aziz Yanuar ini sebagaimana kita ketahui adalah pengacaranya Habib Rizik. Dan oleh Aziz Yanuar alhamdulillah bisa disampaikan kepada Habib Rizik. Dan saya sudah konfirmasi beberapa waktu yang lalu kepada Aziz Yanuar, apakah surat saya dulu pernah disampaikan langsung kepada Habib Rizik. Dan beliau mengatakan, ya sudah saya sampaikan. Dan Habib Rizik mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih atas suratnya, dan berikan salam kepada saya dan mendoakan saya. Itu sahabat kira-kira surat saya yang alhamdulillah di luar dugaan dari dalam penjara bisa nyampe ke dalam penjara yang lainnya. Dalam kondisi yang sulit ya karena PPKM, tapi Allah ngasih jalan, tidak ada yang tidak mungkin sahabat ya. Dan itu bagi saya pribadi ya sebuah kenikmatan bisa berkirim surat kepada sosok yang kita cintai, yang kita kagumi, yang kita hormati, seorang pejuang Islam, dzurriyyah Kanjeng Nabi, seorang ulama. Kalau Anda kirim surat kepada kekasih Anda, pasti Anda senang kalau surat itu sampai ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini sahabat Messing Pasuruan yang ingin kami bagi. Terus kemudian kemarin 2 hari yang lalu saya dapat salam lagi, dapat salam secara khusus dari Habib Rizik. Jadi waktu itu ada rombongan dari Jawa Timur yang menjenguk Habib Rizik di Jakarta, dan alhamdulillah bisa bertemu di Jakarta. Kemudian saya titip salam, disampaikanlah salam saya kepada Habib Rizik, dan Habib Rizik kirim salam balik kepada saya, mendoakan saya dan berharap saya tetap istiqomah berjuang menyampaikan yang hak. Jadi ini kemarin saya dapat telepon dari teman yang 2 hari yang lalu bertemu langsung dengan Habib Rizik dan Habib Hanif. Habib Hanif juga menyampaikan salam secara khusus kepada saya, dan mudah-mudahan beliau berdua, Habib Rizik, Habib Hanif, bisa segera mendapatkan keadilan di negeri ini, sahabat ya. Dan ini saya perlu sampaikan karena bagi saya ini hal yang istimewa ya. Seorang Habib Rizik bisa mengirimkan salam kepada saya yang bukan siapa-siapalah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sahabat Messing Pasuruan yang sekedar berbagi cerita sambil menunggu buku, dan apa yang saya ceritakan malam hari ini juga nanti akan menjadi bagian daripada isi buku yang akan mudah-mudahan segera terbit. Baik, mungkin ini admin mungkin sudah cukup ya, berapa menit sudah cukup ya cerita malam hari ini. Minta doanya kepada antum semuanya, jangan henti-henti berdoa untuk imam besar umat Islam agar segera diberikan kemenangan dalam perjuangannya, diberikan kebebasan yang insya Allah besok hari Senin, lusa Senin ini akan ada persidangan kasasi
Mudah-mudahan hakimnya diberikan hidayah oleh Allah sehingga tidak ada tekanan dari siapapun, bisa independen dan memberikan keputusan dengan seadil-adilnya, memberikan kebebasan kepada Habib Rizik dan Habib Hanif Alatos. Baik sahabat, ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.